Ada pertanyaan, apakah Nabi Adam juga sholat dulu? Ya, semuanya sholat. Nah, kan Islam itu baru datang di eranya Nabi Muhammad. Nah, kan Nabi Adam jauh sebelum era itu ada. Nah, apakah Nabi Adam itu sholatnya juga dengan syariat Islam saat itu atau beda cara? Ya, jadi dalam keyakinan umat Islam tidak ada agama yang Allah turunkan kecuali Islam. Mau Nabi Adam, mau Nabi Idris, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Musa, semua. Isa, Sulaiman, Daud, Isa, Muhammad, semua alaihi wassalam ini agamanya cuma satu, Islam. Jadi Nabi Muhammad itu bukan bawa ajaran baru. Beliau cuma melanjutkan estafet nabi-nabi sebelumnya. Jadi memang Allah mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 19, surah nomor 3. Al-Imran itu artinya keluarga Imran. Imran ini ayahnya Maryam alaihissalam. Jadi memang diceritakan tentang keluarga yang mulia ini gitu ya, karena mereka memang keluarga baik dari Bani Israel. Nanti dari Imran lahirlah Maryam, dari Maryam lahirlah Isa gitu kan. Iya. Allah kekalkan nama surah sendiri. Nah, dalam surah Al-Imran ayat 19 Allah menyebutkan inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu hanya satu, Islam saja. Jadi belum pernah dikenal ada agama profetis lain dalam keyakinan umat Islam kecuali Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda begini, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku itu ibarat seperti sebuah bangunan. Bangunan ini dikelilingi oleh orang-orang dan mereka semuanya memujinya. Betapa indahnya bangunan tersebut. Dan mereka menemukan ada satu batu bata yang belum ditaruh. Dan mereka mengatakan, kalau satu batu bata yang diletakkan maka sempurnalah bangunan ini. Kata Nabi Muhammad SAW, akulah satu batu bata itu. Jadi sebenarnya beliau hanya melengkapkan, bukan membawa ajaran baru. Jadi judul agama cuma satu, Islam. Biasanya berbeda di peraturan-peraturan dan hukum. Ada yang kadang-kadang Nabi diberikan satu hukum, seperti contoh pengikutnya Nabi Musa dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 dalam Al-Quran. Itu disebutkan kalau mereka melakukan dosa besar, maka salah satu bentuk taubatnya mereka bunuh diri. Ya, itu dalam Al-Quran diceritakan seperti itu. Nah, kalau datang syariat Nabi Isa dalam kitab Injil, digambarkan juga, hukum itu terhapus. Jadi taubat tidak perlu lagi untuk membunuh diri mereka. Dalam syariat Nabi Muhammad juga sama. Tetapi judul agamanya tetap sama, diyakini itu adalah agama Islam. Makanya semua orang muslim kalau ditanya, bagaimana menurut tentang Nabi Isa? Kita mengatakan dia Nabi Allah. Dan tidak mungkin ada yang memungkiri. Kalau ada yang memungkiri, dia dianggap kafir. Karena salah satu rukun Islam adalah beriman kepada semua rasul-rasul. Nah, karena mereka itu dianggap satu kesatuan dan estafet kenabian agama itu terus berjalan. Ini kan kalau Nabi Adam ini, dia kan agamanya Islam, kalau saya tangkap, dia mengacu kepada arti hakikat daripada Islam itu sendiri, yang artinya tunduk taat dan berserah diri kepada Allah. Artinya dia mengakui Allah itu Tauhid, Allah itu Esa, dia tahu Allahnya siapa, dan kemudian dia tundukkan. Nah, cuma kan bahasanya kan beda pasti. Kalau bahasanya pada saat Nabi Adam itu, apakah sudah bahasa Arab, atau dia menggunakan bahasa-bahasa apa sih kalau Nabi Adam dulu ya? Gitu loh maksudnya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan bahasa. Iya kan? Mau dia orang dari suku mana, bahasanya apa. Karena panduan agama itu satu. Jadi yang halalnya jelas, yang haramnya jelas, yang perintahnya jelas, larangannya jelas. Jadi mau dia orang dari orang bule, orang Melayu, orang Arab, sama saja. Tidak harus mengganggu soal bahasa itu. Berarti selama tunduk taat dan berserah diri kepada Allah, berarti dengan sendirinya sudah masuk ke dalam Islam. Jadi tergantung sebenarnya sih. Tergantung. Karena memang ada syarat-syarat untuk masuk ke dalam agama Islam. Salah satunya adalah syahadat. Syahadat gitu. Ini. Syahadat. Jadi tidak bisa orang hanya mengatakan, oh saya menyerahkan diri kepada Allah, berarti saya sudah Muslim. Dia cuma masuk ke definisi etimologi itu. Etimologi maksudnya. Padahal sebenarnya ada terminologi yang jadi patokan. Terminologi itu. Jadi memang dia harus mengucapkan syahadat. Baru dia masuk Islam. Baru dianggap dia sebagai seorang Muslim. Tujuannya apa, Ustaz? Kalau boleh tahu. Apakah ini sebuah aturan yang password memang... itu ya? Kayak password gitu ya? Password. Jadi mungkin gini, kalau orang supaya lebih gampang orang masuk ke perusahaan itu sebenarnya syaratnya harus menyerahkan CV, ijazah, gitu-gitu kan. Itu kan syaratnya banyak. Tapi dalam Islam itu tidak seperti itu. Cukup ikrarkan dengan 2 kalimat syahadat sudah dianggap sebagai seorang Muslim. Seorang Muslim ya. Kalau orang tuanya dia Muslim, anaknya otomatis Muslim. Dari mana kita bisa tahu anak ini Muslim? Atau hanya berdasarkan orang tuanya Muslim saja, ataukah ada
hal lain yang bisa, maksudnya mungkin kayak diazanin ya, ada yang bilang karena dia diazanin makanya dia muslim gitu. Ya, bukan. Memang keturunan. Keturunan. Iya. Bagaimana kalau dia bapaknya Kristen, ibunya Islam? Loh, anaknya ikut siapa? Anaknya ikut Islam. Jadi berarti jadi muslim dia. Oh gitu. Ya kan dia ikut siapa sekarang? Jadi ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW itu, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya mengenal Tuhannya. Iya. Fa abawahu yuhawidanihi, nanti kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi, kalau orang tuanya Yahudi. Au yunassirani, atau menjadikannya Nasrani kalau orang tuanya Nasrani. Au yumajjisani, atau menjadikannya Majus, penyembah api, penyembah patung. Oke. Nah, tergantung begitu. Tapi dalam keyakinan seorang muslim, semua orang yang lahir dalam keadaan fitrah, artinya dalam keadaan Islam sebenarnya. Nanti dia berubah ikut orang tuanya. Oke. Nah, seperti itu kalau gambaran dalam Islam. Nah, kalau kasusnya kalau ibunya Muslim, bapaknya Kristen, anaknya jatuhnya Ya, nanti anak itu bisa ditanya. Ditanya anaknya itu, dia ikut agama apa? perlu syahadat nggak tuh anak? Kalau dia ikrarkan, oh enggak, saya ikut misalnya orang tua yang Kristen. Ya udah, berarti dia kalau mau nyatakan dirinya Islam, dia syahadat. Oke, kalau dia ikrarkan itu. Ya, tapi kalau dia bilang enggak, saya Muslim, ya dia enggak perlu syahadat. nggak perlu syahadat. Nah, ini menjawab kasus dia.